Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai kerajaan Islam. Nah, pertemuan kemarin kan sampai kerajaan Demak dan Pajang. Langsung saja kalian simak materinya sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat itu, Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa kerajaan Sunda yang tidak direbut kerajaan Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan pada Sultan Haji. Adapun mengenai kerajaan Cirebon terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Saruban dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Yang berikutnya yaitu Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang ini berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Langsang atau biasa disebut Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya
Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Berikut ini yaitu isi perjanjian Giyanti, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi, sehingga kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Kerajaan yang berikutnya yaitu Kerajaan Goa Talong. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, diantaranya Goa Talo, Bone, Wajo, Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Goa Talong. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Goa Talong menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Babullah mengajak Raja Goa Talong untuk masuk Islam, namun gagal. Baru pada masa Datu Ring Bandang datang ke kerajaan Goa Talong, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talong memeluk agama Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Goa Talong terbilang luas karena seluruh jalur perdagangannya di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Masuk ke kerajaan yang terakhir, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Space Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Uli 5, Persekutuan 5, meliputi Ternate, Obi, Basan, Seram, dan Ambon. Yang kedua Uli Siwa atau Persekutuan 9, meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, namun melalui perundingan. Namun, Sultan Hairun sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh.
Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Bahabuloh. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Bahabuloh berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timor dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Bahabuloh berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Bahabuloh tersebut, ia mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Baik, itulah tadi materi pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang masih kurang maupun salah. Semoga dengan ini kalian bisa semakin menambah wawasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Untuk penugasan mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Fadilah di WhatsApp group maupun media lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, usahakan jangan keluar dari rumah dan juga hindari kerumunan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.